Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, semoga kalian pada hari ini diberi kesehatan dan kesemangatan untuk selalu belajar ilmu budidaya jamur tiram. Di video kali ini saya akan membuat video tentang cara melakukan penyiraman pada backlog. Gimana sih cara melakukan penyiraman pada backlog? Ataukah disemprot seperti tanaman? Atau digimanakan lah? Di video kali ini saya akan kasihkan tipnya kepada sahabat-sahabat jamur, cara melakukan penyiraman yang bagus atau yang baik untuk backlog jamur tiram, agar backlog jamur tiram Anda itu cepat tumbuh atau tidak stagnan. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat jamur cara melakukan penyiraman backlog jamur tiram. Jadi seperti apa dan tanahnya tuh seperti apa, apakah basah atau tidak. Nah, manfaat melakukan penyiraman ini sendiri adalah yang pertama, agar backlog itu tidak mengeras pada ujung backlognya. Apabila backlog itu mengeras, biasanya pinhead atau primordi itu sulit untuk keluar atau sulit untuk tumbuh. Terus, yang kedua keuntungannya itu adalah jamur tiram itu cepat tumbuh ketika dilakukan penyiraman itu sendiri. Karena apa? Karena apabila tidak dilakukan penyiraman, biasanya itu jamur tiram tuh mengering. Kemudian kelihatannya tidak fresh atau kayak layu itu apabila itu kekurangan kadar airnya. Jadi ini banyak sekali manfaatnya melakukan penyiram, dan selain itu ini katanya ini juga bisa sebagai perangsang atau hormon. Oke, langsung aja saya akan mempraktekkan gimana sih cara melakukan penyiraman dan seperti apa ciri-ciri jamur yang sudah siap panen. Oke, ayo langsung menuju ke kumbung. Oke, jadi inilah bentuk backlog yang belum dilakukan penyiraman. Jadi seperti ini. Ini adalah backlog yang satu kali tumbuh, dan ini perlu dilakukan penyiraman agar pertumbuhan yang kedua itu cepat keluar, atau pinhead atau primordi keduanya itu cepat keluar, guys. Lah, untuk melakukan penyiramannya ini saya itu menggunakan sprayer atau menggunakan sprinkler. Nah, jadi Anda tuh bebas mau menggunakan sprayer apa untuk melakukan penyiraman. Yang penting adalah air yang terkena pada ujung backlog itu adalah dalam bentuk embun. Jadi bukan dalam bentuk langsung. Itu ada tekniknya tersendiri. Kalau menggunakan penyiraman dalam bentuk langsung itu ada tekniknya sendiri. Cuman di sini saya akan mengajari para sahabat-sahabat pemula yang tidak tahu tekniknya penyiraman untuk awal budidaya jamur tiram. Jadi ini disemprot terlebih dahulu. Ini memang benar-benar basah ya, ujung backlognya itu memang benar-benar basah, agar tujuannya agar pinhead atau primordi itu tidak kesulitan mau keluar, sehingga apabila kesulitan untuk keluar pinhead atau primordinya ini, maka jamur tiram Anda itu tidak akan tumbuh. Nah, sesudah umur 3 hari penyemprotan itu disemprot lagi. Ini sudah mulai tumbuh, pinhead atau primordinya sudah mulai keluar. Jadi ini disemprot. Ingat, penyemprotannya itu kita harus tahu ciri-ciri jamur tiram. Jadi ini masih dalam bentuk kecil ya yang saya semprot. Tapi kalau sudah dalam bentuk siap panen jangan disemprot. Karena apabila disemprot kadar airnya yang ada di jamur tiram tersebut itu terlalu banyak, dan apabila kadar airnya itu terlalu banyak, biasanya jamur kuning itu berubah warna. Biasanya itu tidak putih seperti biasanya, dan juga kelihatannya tuh kurang segar atau kurang fresh. Ini sudah 3 hari dari melakukan penyemprotan pertama, ini sudah keluar primordinya. Kemudian apabila Anda itu melakukan penyemprotan pada backlog, diusahakan tanahnya itu juga basah ya. Kenapa? Ini sangat mempengaruhi pada faktor kelembapan pada kumbung tersebut. Jadi diusahakan ini disemprot tanahnya, atau sekiranya tanahnya itu basah. Dan ingat, penyemprotan tanah ini jangan sampai ada air yang menggenang, karena apabila ada air yang menggenang pada kumbung tersebut, biasanya tuh sumber dari datangnya penyakit atau sumber dari penyakit itu menyerang pada backlog atau jamur tiram itu sendiri. Contohnya tuh seperti ini ya. Ini sudah bagus. Nah, sesudah umur 4 hari backlog itu jamur tiram itu sudah mulai besar. Jadi ini contohnya sudah mulai besar, namun ini masih belum siap panen ya, karena tudung dari ujung backlognya itu masih menghadap ke bawah. Jadi ini masih belum dilakukan pemanenan. Jadi bentuknya itu seperti ini yang ketika kita dilakukan penyemprotan.
Jadi ini juga bisa dikatakan dengan perangsang atau hormon air ini sendiri. Jadi ada sebagian sahabat-sahabat jamur mengatakan bahwa air ini juga sebagian perangsang untuk keluarnya primordi. Jadi ini memang perlu ya. Untuk penyiramannya ini saya tidak menentukan harus berapa kali penyiraman, karena setiap daerah, setiap tempat itu berbeda antara suhu dan kelembapannya itu. Jadi saya sarankan apabila Anda melakukan penyiraman, disediakan kumbung Anda itu namanya alat hygrometer, itu mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Jadi ini bentuk bawahnya jamur tiramnya yang sudah keluar. Dan ini keesokan harinya udah siap dilakukan pemanenan ya sob. Untuk keesokan harinya ini sudah siap dilakukan pemanenan. Oke, jadi seperti itulah cara melakukan penyiraman untuk mulut backlog atau untuk penyiraman backlog. Jadi caranya sangat mudah sekali atau simple. Menggunakan alat semprot yang sederhana pun itu bisa dilakukan. Yang penting itu dalam bentuk embun. Apabila dalam bentuk selang atau nozzle, nanti saya akan buatkan videonya untuk selanjutnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur, dan semoga video ini bisa membantu untuk menumbuhkan jamur yang Anda budidayakan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.